Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan Pak Rian TSSJ. Untuk pertemuan kedua ini saya ingin menjelaskan tentang kelanjutan materi tentang kolonialisme dan imperialisme. Kali ini kita membahas tentang Belanda. Coba kamu pikirkan di benak Anda, Belanda itu seperti apa? Belanda, ya, karena ada berbagai macam persepsi, atau di sini sejarawan menjelaskan ketika kita dijajah oleh Belanda sangat lama, 350 tahun. Itu pernyataan yang pertama, ya. Tapi ada pernyataan yang kedua. Kalau kita analisis, Belanda menjajahnya kurang dari 350 tahun. Alasannya emang apa? Coba kamu nanti hitung, ya. Ketika kedatangan Cornelis de Houtman pada tahun 1596 sampai 1942, ketika kedatangan Jepang, ya, itu tidak sampai 350, ya, nanti hasilnya 346 tahun. Dan perlu dipahami, di antara rentangan tahun itu, ya, Belanda pernah tidak menguasai wilayah Indonesia. 1811 sampai 1816 Raffles datang, ya, untuk menguasai Indonesia atas perintah kerajaan Prancis pada saat itu, ya. Jadi itu perlu pemahaman lebih awal. Kalau kita membahas Belanda, di benak kita harus ada pola pengembangan pemikiran. Nilai positif, negatif banyak sekali. Kita tinggal di Mojokerto, tidak bisa lepas dengan bangunan kolonial, ya. Ciri bangunan kolonial biasanya bangunannya itu banyak menggunakan batu bata besar, ya. Itu kalian bisa lihat di sekolah-sekolah zaman dahulu. Kemudian terdiri dari besi-besi yang sangat kuat, ya. Ciri khas dari bangunan Belanda adalah kokoh, beda dengan sekarang, ya. Kalau kita melihat kesejarahan kolonial di Mojokerto, Anda pasti tahu SPN, Sekolah Polisi Negara, ya. Dulunya digunakan untuk pabrik. Udah ada pabrik-pabrik yang lain seperti ngempol kerep dan lain sebagainya. Kita pahami, Majapahit terkenal dengan kesejarahan berupa agraris, ya. Majapahit agraris. Tidak menutup kemungkinan kalau Belanda datang, nggak mungkin dia agraris. Kalah pengalaman, kalah semuanya terhadap Majapahit, karena dia lebih dahulu pada abad 14, ya. Sehingga dia mengalihkan perkebunan menjadi perkebunan tebu. Coba kamu pahami, siapa ibu-ibu yang di sini kalau masak nggak pakai gula? Ayo, sekali lagi, siapa di sini yang merasa nanti menjadi ibu-ibu atau orang tuanya, mamanya, yang tiap hari masak tidak menggunakan gula? Angkat tangan. Jelas menggunakan gula, ya. Kalau sekarang, kalau kita membahas gula berhubungan dengan rendemen, ya. Selain kita membahas pabrik gula, perlu dipahami juga ketika kita membahas Belanda, peninggalannya adalah bangunan dam perairan, ya, bangunan irigasi. Di Mojokerto tidak bisa lepas dengan Sungai Brantas. Kalau kita telaah dari wilayah Malang, ya, di situ ada perkebunan teh, ya.
pada perairan awal di Malang nanti ada bangunan Belanda yang digunakan untuk mengairi perkebunan teh. Jadi irigasinya berupa pipa besar yang dilewatkan di atas Sungai Brantas untuk mengairi dari perkebunan teh yang ada di kawasan Malang. Kita bergeser ke wilayah Kediri, ya. Di Kediri kota, kalau Anda sempat jalan-jalan ke sana, ada jembatan yang paling tua. Ada yang menyebutkan itu adalah jembatan tertua di Pulau Jawa, ya. Di situ kalau sekarang namanya Jembatan Brawijaya. Dulu namanya Jembatan Lama. Ya, kalau Anda ke sana silahkan dicek, jembatan itu sekarang masih ada dan kondisinya berdampingan. Yang lama tetap, di sini dibangun baru yang namanya Jembatan Brawijaya. Bergeser di wilayah kita, ya, meskipun di situ wilayahnya termasuk bagian dari kawasan Sidoarjo, adalah Bendungan Rolak Songo. Ya, itu merupakan peninggalan bangunan Belanda. Ya, apa fungsinya pada saat itu? Yaitu mengairi perkebunan tebu yang ada di kawasan Sidoarjo. Kalau di Bangsal ada di Dam Pudak Sari, itu juga bangunan dam milik Belanda. Apa itu dam, Pak Rian? Ya, apa itu dam, Pak Rian? Kalau ada yang bertanya seperti itu, jadi dam itu adalah bagian bangunan Belanda, program mereka sebagai bentuk politik etis. Ya, jadi politik etis itu politik balas budi, bukan balas dendam. Ternyata Belanda ketika di Indonesia ada 3 hal yang dilakukan sebagai bentuk politik etis. Yang pertama, pendidikan, yaitu edukasi. Ya, masyarakat pribumi diperbolehkan untuk memperoleh pendidikan, meskipun pada saat itu yang boleh sekolah adalah golongan konglomerat. Yang kedua, ada irigasi. Nah, irigasi ini sudah kita pahami. Kalau di negara Belanda terkenal dengan kincir anginnya, di Eropa sana Belanda terkenal dengan kincir anginnya. Sampai-sampai kalau kita melihat wilayah datarannya itu, kalau kita ketahui awalnya bukan dataran asli, tapi ada yang menyebutkan lautan luas. Ya, konsep itu hampir sama kalau kita mempelajari tentang Singapura. Ya, sama-sama wilayah datarannya kecil, tapi ketika dia mempunyai lautan yang luas, bahkan bisa disulap menjadi sebuah dataran. Itulah kehebatan dari negara-negara penjajah. Belanda kalau di Eropa sana, di negara sendiri, di Singapura, Inggris pada saat itu. Yang ketiga, imigrasi. Perlu kita pahami dari zaman Majapahit, zaman kolonial sampai zaman sekarang, permasalahannya manusia di Indonesia, masyarakat Jawa wabil khusus, ini terfokus di sini saja, di Jawa. Makanya dari zaman kolonial ini ada program yang namanya imigrasi. Bagaimana masyarakat Jawa tidak terfokus di Batavia, ya. Kalau sekarang namanya Jakarta, ya, perubahan namanya sangat banyak, dari Jayakarta, ya, sebelumnya Sunda Kelapa menjadi Batavia pada saat Belanda, dan sekarang menjadi Jakarta. Itu merupakan kota-kota penting selain dari Surabaya, ya. Makanya ada program perpindahan, yaitu terkait dengan imigrasi dari Jawa ke pulau-pulau lainnya. Ya, itu sekilas tentang politik etis. Ya. Kemudian kalau kita membahas Belanda, tidak bisa lepas dengan yang namanya tanam paksa. Lebih terkenal dengan namanya Kulturstelsel. Ya. Kemudian ada yang menyebut ketika zaman Belanda terkenal dengan kerja rodi. Nah, itu yang harus kita pahami. Kemudian banyak hal lagi, terutama terkait masalah undang-undang agraria, kemudian undang-undang
Sugar atau Undang-Undang Gula. Dan kebijakan pemerintah Belanda ketika di Kepulauan Rempah-Rempah yaitu Maluku, ada kebijakan yang sangat terkenal ya, nanti coba dicek di PowerPoint saya ya, yaitu berupa hak ekstirpasi, kemudian ada pelayaran hongi. Coba itu kamu pahami ya, karena Pak Rian tidak menjelaskan panjang kali lebar plus tinggi. Nanti disimak saja PowerPoint yang nanti Pak Rian sajikan ya. Dan di situ tetap ada pertanyaan yang harus kalian jawab ya. Konteks Belanda di sini arsipnya sangat kuat ya. Kalau kita membahas tentang historiografi kolonial, rata-rata sumber-sumber sejarah yang ada di Indonesia merupakan peninggalan dari Belanda. Karena pada saat itu Belanda suka menulis, ya, membuat buku dan sebagainya, sehingga sampai sekarang arsip-arsip yang masih ada itu kebanyakan bahasa Belanda. Ya, bahkan itu berimbas pada kehidupan kita. Ya, siapa yang tidak pernah naik kereta api, angkat tangan. Kalau orang Jawa mengatakan atau bisa menyebut nama lain kereta api itu adalah sepur. Ya, sekali lagi, sepur. Varian ono sepur liwat. Nah, tapi kalau kita telaah, itu merupakan bahasa Belanda yang dulunya namanya spoor, S-P-O-O-R. Ya, itu merupakan bahasa Belanda. Tapi latih wong Jawa nggak bisa ngomong spoor, bisa ngomong sepur. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kalau hari raya, kalau kita pahami, biasanya kan ada persenan. Di sini kebetulan Pak Rian juga kalau di rumah, yang pernah ke rumah saya, Pak Rian juga berdagang. Ya, pasti ada istilah persenan. Ya. Kata persenan itu juga muncul dari zaman Belanda, yaitu kultur prosenten. Sekali lagi, yaitu kultur prosenten. Itu merupakan imbalan yang diberikan oleh orang Belanda kepada pribumi ketika rakyat kita menanam dengan hasil lebih. Ya, itu sudah terjadi ketika masa Belanda. Belanda sangat cerdik ketika dia di Indonesia. Sistem pemerintahan dikuasai. Wilayahnya dibagi menjadi beberapa wilayah. Kalau di Jawa dibagi menjadi beberapa atau 18 karisidenan. Apa itu Pak Rian? Karisidenan. Karisidenan itu merupakan kalau sekarang atau hampir sama dengan bawahnya provinsi. Jadi adalah gabungan dari beberapa kabupaten. Ya. Itu merupakan wilayah karisidenan. Itu pada masa Belanda. Perkebunan menjadi faktor utama. Tanaman tebu yang pertama. Yang kedua ada teh. Kalau Anda jalan di perkebunan teh, ada di Malang, kemudian ada di Nganjuk kalau di sini. Ya. Ya. Yang ketiga ada tembakau. Ya. Kalau ada di wilayah pesisir pantai utara sampai yang paling terkenal yaitu kawasan Pasuruan Situbondo, itu banyak tembakaunya. Nanti kalau Anda jalan-jalan ke Bali, lihat sebelah kiri jalan, kalau dari arah sini pasti ada perkebunan tembakau. Ya. Itu merupakan tanaman-tanaman khas pada saat Belanda. Dan perlu dipahami ketika kita membahas jalur Pantura. Ya, kalau sekarang jalur Pantura agak sepi karena banyak tol di sini. Ya, jalur Pantura itu kalau zaman Belanda namanya jalur Anyer Panarukan. Ya, sisi historisnya sangat kuat sekali. Apa fungsinya pada saat itu? Jelas untuk benteng, karena para penjajah atau para penjelajah asing ketika dia datang ke
Pulau Jawa pasti melewati pantai utara Jawa. Apa faktornya? Karena ombaknya tidak sebegitu ganas. Beda dengan pantai selatan. Ya. Kemudian fungsi yang kedua yaitu sebagai sarana transportasi, jelas, untuk mengangkut barang. Ya. Itu adalah fungsi dari jalur pantura. Ya. Bangunan, atau kita lihat bangunan-bangunan yang ada di Surabaya, kota-kota besar, pasti ada pusat pemerintahan, pusat pendidikan, itu adalah milik Belanda. Coba kamu nanti bisa sebutkan kalau pas kita bertemu langsung ketika pembelajaran, kita diskusikan bangunan-bangunan yang memang itu sangat mempunyai peranan penting. Di Kediri yang kemarin kita Rian jalan-jalan mengikuti lawatan sejarah Jawa Timur, kita disuguhkan dengan bangunan-bangunan kolonial. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Minggu depan kita lanjut lagi dengan materi-materi yang kita suguhkan. Ya, oke, itu pertemuan untuk hari ini. Minggu depan kita lanjut materi berikutnya. Siap-siap pantengin Pak Rian. Bisa diskusi melalui Japri, atau ketika kita ketemu langsung, atau lewat Google Classroom dan lain sebagainya. Yang jelas kalau ada pertanyaan, harapan saya kita diskusikan, dan tugas-tugas yang saya berikan tolong dikerjakan, ya Pak, ya, sebagai bentuk kamu menjalankan amanat dari saya. Sekian dari saya. Terima kasih atas semuanya. Simak lebih lanjut PowerPoint dari saya. Sampai bertemu minggu depan. Dadah. Oke.